Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari Kelompok 7 akan menyampaikan materi mengenai manajemen risiko pada level korporasi. Next, adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Mas Rangga Dio, lalu saya sendiri Muhammad Deva. Next, silakan Mas. Selanjutnya, kita membahas tentang corporate governance dan manajemen risiko. Corporate governance itu eh, merupakan sistem tentang bagaimana sebuah organisasi itu dipimpin, diarahkan, dan dikendalikan atau lead, direct, and control untuk meningkatkan kinerja organisasi demi kepentingan pemegang saham, stakeholders, dan pertumbuhan ekonomi sosial. Nah, corporate governance ini itu merupakan suatu seperti check and balance antar organ perseroan atau RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan direksi, antara direksi dengan para manajer dan karyawan, serta antara organisasi dengan para pemangku kepentingan atau stakeholders. Nah, ini tuh dilandasi oleh prinsip-prinsip good corporate governance. Seperti gambar di samping ini ada GCG, yaitu ada transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness. Next, next Mas Daim. Nah, selanjutnya ada risk management in corporate. Nah, manajemen resiko itu memberikan perlindungan kepada stakeholders terhadap akibat buruk yang mungkin terjadi karena adanya resiko. Itu maksudnya di suatu perusahaan atau perseroan seperti itu. Dengan adanya manajemen resiko, itu stakeholders dapat mengambil keputusan yang lebih baik atau bisa dibilang itu informed decision karena adanya informasi yang tersedia dalam proses manajemen resiko. Nah, manajemen resiko korporat terintegrasi atau IRM atau Enterprise Risk Management seperti di gambar yang kanan ini yaitu ISO 31000 IRM Framework. Itu merupakan sebuah proses yang melibatkan seluruh pihak dalam korporat dalam rangka yaitu yang pertama ada desain, yaitu mendesain, menerapkan, memonitoring, dan mereview, dan melakukan perbaikan secara terus-menerus. Seperti di gambar yang di samping ini, ada integration, design, sampai improvement. Nah, improvement itu kita harus melakukan perbaikan secara terus-menerus. Next. Selanjutnya ada kebijakan penerapan manajemen risiko. Nah, dari esensi dari penerapan manajemen risiko pada level korporasi ini atau perseroan itu yaitu merupakan kecukupan prosedur atau metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha perseroan itu tetap dapat terkendali atau manageable. Nah, pendekatan ISO 31000 pada tahun 2009 itu merupakan standar implementasi manajemen risiko yang diterbitkan oleh International Organization for Standardization, yaitu maksudnya ISO 31000 ini merupakan standar manajemen risiko yang berlaku secara generik dan dapat diterapkan serta disesuaikan untuk hampir semua jenis organisasi dalam perusahaan. Next. Selanjutnya ada pihak-pihak ya yang bertanggung jawab terhadap kebijakan manajemen risiko, yaitu proses manajemen risiko itu melibatkan banyak pihak di perseroan. Untuk memastikan bahwa semua proses dapat berjalan dengan baik, maka disusunlah yang namanya RACI Matrix atau Responsible, Accountable, Consulted, dan Informed. Nah, di tabel yang di sebelah kiri itu kita melihat bahwasannya pada setiap stakeholders atau misalkan ada Dewan Komisaris, Komite Audit, sampai Internal Audit Unit itu mempunyai perannya masing-masing di dalam manajemen resiko ini, yaitu melalui RACI Matrix. Nah, eh, huruf R itu dilambangkan sebagai responsible, artinya siapa yang mengerjakan kegiatan tersebut. Dan atau accountable itu artinya siapa yang berhak membuat keputusan akhir atas kegiatan tersebut. Dan C atau consulted artinya siapa yang harus konsultasi atau dilibatkan saat kegiatan tersebut sebelum atau saat kegiatan tersebut itu dilaksanakan. Nah, itu melambatkan informed atau artinya siapa yang harus diberi informasi mengenai apa yang sedang terjadi atau yang sedang dilakukan dalam
perusahaan. Nah, contohnya itu misalkan kita bicara tentang direksi, seperti yang tabel di sebelah kiri ini, direksi itu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko itu dilakukan dan berperan aktif untuk mendukung terciptanya budaya manajemen risiko dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Itu contoh dari direksi, seperti itu, guys, dari direksi pada risk management yang diberlakukan pada level korporasi. Baik, next, Mas Daim, silakan. Baik. Selanjutnya mengenai prinsip-prinsip kebijakan dalam manajemen resiko. Yang pertama ada independensi. Jadi ini berbicara pada prinsip organisasi manajemen risiko harus ditata dengan menjamin independensi dalam hubungan antar masing-masing unit di dalam organisasi manajemen risiko. Lalu yang kedua, pengukuran yang akurat. Pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dilaksanakan berdasarkan metodologi pengukuran yang akurat. Jadi prinsip ini mewakili sisi sains dari konsep manajemen risiko itu sendiri. Lalu yang ketiga, toleransi. Untuk transparansi, kebijakan manajemen risiko dilaksanakan secara transparan, berpijak pada prinsip seluruh potensi risiko yang ada pada suatu aktivitas, khususnya transaksi yang harus dipaparkan secara terbuka. Lalu yang terakhir, informasi berkualitas dan juga tepat waktu. Pelaksanaan kebijakan manajemen risiko didukung oleh keberadaan informasi berkualitas dan juga tepat waktu, yang disadari bahwa keberadaan informasi yang berkualitas dan tepat waktu akan turut menentukan aturan pengukuran dan kualitas keputusan yang akan diambil. Next. Nah, selanjutnya kerangka kerja dalam manajemen risiko. Yang pertama, bahas mengenai manajemen risiko dalam konteks korporasi atau dalam lingkup yang jadi risiko dalam konteks korporat merupakan suatu kejadian potensial yang eh, baik dapat diperkirakan anticipate maupun yang tidak dapat diperkirakan unanticipate yang berdampak negatif terhadap kelangsungan eh, suatu organisasi. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Sebenarnya sama seperti eh, mengelola resiko dalam suatu konteks manajemen resiko. Yang pertama pastinya ada identifikasi resiko, lalu pengukuran, pemotongan, dan juga pengendalian resiko. Yang terakhir ada evaluasi dari resiko itu sendiri. Jadi pada tahap identifikasi resiko, perseorang secara tepat mengidentifikasi resiko dengan cara mengenal dan juga memahami seluruh resiko yang sudah ada, inherent risk maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru perseorangan, termasuk resiko yang bersumber dari afiliasi lainnya. Jadi yang tahap pertama seperti biasa dikenali dulu resikonya seperti apa yang kiranya bakal muncul dalam suatu masalah, dikenali dulu agar nantinya bisa membantu untuk juga mengendalikan risiko. Nah, setelah identifikasi selesai tingkat exposure terhadap risiko tersebut. Nah, hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak risiko terhadap perusahaan. Nah, setelah diidentifikasi, akhirnya organisasi tahu, oh ternyata risiko ini tuh dampaknya seperti ini, ukurannya seperti ini. Resiko A dan B lebih berat yang mana? Oh, ternyata lebih berat yang A. Jadi yang A mungkin solusinya seperti ini, yang B seperti ini. Sehingga mudah untuk dapat diselesaikan. Yang terakhir ada pemantauan risiko. Jadi di tahap ini perusahaan harus memastikan efektivitas manajemen risiko dalam mengurangi dampak negatif terhadap bisnis. Nah, setelah diidentifikasi, lalu diukur, dipantau, dikendalikan risikonya, dibuat strateginya, akhirnya dipantau. Nah, apakah risiko ini eh, apa namanya solusinya sudah berjalan dengan lancar atau belum, sehingga jikalau nanti di masa depan ada risiko yang terulang atau mungkin risiko yang agak mirip 11-12 maka bisa ditanggulangi dengan cermat. Nah, tujuannya apa? Yang pertama untuk membangun budaya kesadaran risiko di semua anggota organisasi, lalu evaluasi efektivitas dari action plan itu sendiri, lalu yang terakhir ada koordinasi dan komunikasi yang efektif jika risiko dapat diselesaikan secara maksimal.
Lalu ada eh, struktur dalam resiko perusahaan. Yang pertama ada Dewan Komisaris. Jadi Dewan Komisaris bertugas melakukan evaluasi dan member bersetujuan atas pertanggungjawaban direksi atas penerapan kebijakan manajemen risiko. Lalu direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan exposure risiko yang diambil oleh perusahaan secara keseluruhan. Lalu ada komite audit yang bertugas membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan dan penasihatan terkait penerapan manajemen risiko yang dijalankan oleh direksi dengan memberikan rekomendasi. Yang keempat, Risk Management Unit atau fungsi yang ditunjuk, struktur perseroan Risk Management Unit disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha perseroan serta resiko yang melekat pada perseroan. Lalu risk taking unit adalah unit atau departemen yang berhadapan dengan risiko deal with deal with risk dan bertindak sebagai pemilik risiko yang sesungguhnya dari setiap transaksi maupun aktivitas yang dilakukan. Lalu yang terakhir ada unit audit internal. Unit audit internal bertanggung jawab menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan efektivitas sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perseroan. Lalu selanjutnya, ada tiga macam konteks resiko dalam korporasi. Yang pertama, resiko dalam individu, lalu resiko dalam unit kerja atau satu divisi. Yang terakhir ada resiko di tingkat korporat yang lingkupnya organisasi besar secara umum. Yang pertama, di tingkat individu atau tim kerja, risiko itu membangun budaya standar risiko. Dengan adanya risiko akhirnya orang-orang saling bisa bekerja sama atau yang tadi memberikan action plan seperti itu. Lalu risiko dapat menimpa semua orang. Jelas namanya risiko pasti apalagi dalam individu tim kerja pasti dapat menimpa semua anggota semua pihak dari tim tersebut. Lalu pelatihan menentukan untuk mengelola risiko. Yang keempat ada setiap individu bertanggung jawab atas risiko. Karena ini individu, maka setiap individu memiliki tanggung jawabnya sendiri-sendiri atas risiko yang terjadi. Lalu dalam tingkat unit kerja atau divisi, unit kerja atau divisi adalah bagian dari perusahaan yang bertugas mendukung dan mengordinasi proses operasional. Di setiap divisi dan unit harus menyusun perencanaan manajemen risiko yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Lalu perencanaan ini harus selaras dengan pedoman manajemen risiko dari perusahaan. Dan yang terakhir, risiko di tingkat korporat, unit manajemen risiko bertanggung jawab atas koordinasi, kompilasi analisis, dan evaluasi risiko di tingkat korporat. Dan juga unit ini menyusun portofolio risiko korporat dan memberikan rekomendasi langkah penanganan risiko kepada direksi agar bisa ditangani. Baik, sekian materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.